Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang obat yang bernama thalidomid yang menyebabkan skandal pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Thalidomid ini disebut-sebut sebagai bencana medis terbesar pada abad ke-20. Mengapa disebut demikian? Karena thalidomid ini menyebabkan kecacatan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengkonsumsi thalidomid saat mereka hamil. Obat ini pertama kali rilis tahun 1957 oleh perusahaan farmasi Jerman bernama Grunenthal. Awalnya, obat ini digunakan sebagai penenang non-barbiturat yang tidak bersifat adiktif atau tidak menyebabkan kecanduan, sehingga digolongkan sebagai OTC atau over the counter yang tidak memerlukan resep dokter. Sehingga banyak ibu hamil yang menggunakan obat ini untuk mengatasi kecemasan pada saat mereka hamil. Dan akhirnya diketahui obat ini juga bisa digunakan untuk mencegah mual pada pagi hari atau yang biasa disebut motion sickness yang sering dialami oleh ibu hamil. Naasnya, setelah obat ini diketahui menyebabkan risiko pada ibu hamil, obat ini telah didistribusikan ke 46 negara dengan 37 nama dagang yang berbeda. Salah satunya bernama Destaval di Inggris atau Contergan di Jerman. Namun setelah 4 tahun diedarkan, tiba-tiba obat ini ditarik dari seluruh pelayanan obat di Jerman. Setelah itu Inggris pun mengikutinya untuk menarik obat ini. Ada apa dengan thalidomid? Thalidomid ini menyebabkan lebih dari 10.000 bayi lahir dengan kecacatan di lebih dari 46 negara. Salah satunya disebut sebagai kelainan Pocomelia extremitas. Menurut WHO, anak-anak lahir tanpa kaki atau dengan kaki, lengan, dan tangan yang cacat. Kaki dan lengannya menjadi pendek. Juga terjadi cacat pada tulang belakang, bibir sumbing, dan kelainan pada telinga, jantung, ginjal, serta kelainan sistem pencernaan. Korban banyak sekali, hingga 40% bayi yang mengalami kelainan ini akhirnya meninggal dunia dalam 1 tahun pertama kehidupannya. Sebagian lainnya bertahan hidup dan beradaptasi. Korban yang bertahan hidup ini juga mengalami gangguan muskuloskeletal, di antaranya nyeri punggung dan bahu, dan gangguan mobilitas sendi. Kelainan pada anggota gerak ini berdampak pada kualitas hidup mereka yang rendah dan kesehatan mental mereka yang terganggu, karena mereka sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Akhirnya banyak yang depresi dan mengalami kecemasan. Pada Desember 1961, seorang dokter kandungan Australia yang bernama William McBride menemukan hubungan antara thalidomid dengan kecacatan lahir bawaan, yang akhirnya dipublikasikan melalui sebuah surat pada jurnal The Lancet. Butuh waktu 5 tahun untuk mencocokkan gejala dengan satu penyebab, karena thalidomid ini memiliki efek yang sangat beragam pada manusia. Setelah publikasi oleh jurnal The Lancet, sayangnya obat tersebut telah tersebar di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Tragedi di Brazil tidak kalah memilukan. Penghentian thalidomid karena efeknya pada wanita hamil tidak menghentikan bayi yang lahir cacat di Brazil. Di Brazil, obat ini juga digunakan untuk kusta. 1.000 orang telah dilahirkan dengan sindrom thalidomid sejak obat tersebut ditarik pada tahun 1960-an. Menurut Claudia Marques, seorang presiden asosiasi korban sindrom thalidomid di Brazil, tragedi di Brazil ini disebabkan oleh tingginya angka buta huruf dan kurangnya pendidikan. Di kemasan obat thalidomid tersebut terdapat gambar wanita hamil dengan tanda silang yang dijadikan sebagai peringatan untuk tidak mengkonsumsi jika mereka hamil. Hal ini salah ditafsirkan oleh sebagian orang Brazil. Mereka mengira ini untuk membantu aborsi, sehingga banyak yang menggunakannya saat mereka hamil.
Wanita yang menginginkan menggugurkan kandungannya malah melahirkan bayi yang cacat, sehingga kelahiran cacat di Brazil berlanjut setelah obat tersebut ditarik. Di tengah tragedi yang menimpa dunia ini, Amerika Serikat lebih beruntung. Amerika Serikat menolak distribusi di negaranya. Penduduk Amerika patut hormat dan berterima kasih kepada Dr. Francis Oldham Kelsey, seorang farmakolog Food Drug Administration yang bertanggung jawab untuk menyetujui lisensi obat di Amerika Serikat. Beliau menolak permintaan penggunaan dan distribusi thalidomid di negaranya. Mengapa beliau menolak? Beliau mengkhawatirkan mengenai laporan neuropati perifer atau gangguan saraf pada tangan dan kaki pada mereka yang menggunakan obat tersebut, serta potensi efeknya pada janin yang belum diketahui karena kurangnya pengujian, sehingga Amerika Serikat tidak terlibat secara langsung pada krisis thalidomid ini. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah tidak ada pengujian sebelum diedarkan? Obat ini disetujui berdasarkan hasil dari tes LD50 atau tes dosis mematikan 50% yang mengukur toksisitas. Dengan kata lain, dosis yang menyebabkan kematian 50% hewan percobaan. Dan tidak adanya tes khusus pada kelompok orang tertentu. Tragedi ini dikaitkan dengan struktur thalidomid kiral yang ditemukan terlambat. Thalidomid akhirnya diketahui memiliki dua enantiomer, yaitu rectus enantiomer yang berada di kanan dan sinister enantiomer yang berada di kiri. Enantiomer itu adalah stereoisomer yang sama persis seperti bayangan cermin, tetapi mereka merupakan molekul yang berbeda dan kegunaannya pun berbeda. Rectus enantiomer memiliki efek penenang dan efek tidur, sedangkan sinister enantiomer memiliki efek teratogenik. Efek teratogenik inilah yang belum diketahui pada saat itu. Pada tahun 1962, amandemen kemanjuran obat diperkenalkan ke FDA, mewajibkan perusahaan obat untuk memberikan bukti bahwa obat mereka harus efektif dan aman sebelum disetujui, dan bahwa iklan obat mengungkapkan semua efek samping yang berpotensi terjadi pada obat. Belajar dari kejadian thalidomid, zaman sekarang tahapan penemuan obat baru lebih dikembangkan untuk menjamin keamanan obat, sehingga industri farmasi terkenal dengan biaya untuk research obat baru yang jauh lebih mahal dibanding industri lainnya, dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan sampai belasan tahun. Bila kalian tertarik, akan saya jelaskan tahapan penemuan obat baru di video selanjutnya. Bila suatu obat diketahui memiliki efek samping yang berpotensi berbahaya pada manusia, bukan berarti obat tersebut tidak bisa digunakan sama sekali. Obat itu akan diteliti lebih lanjut untuk mengurangi efek sampingnya atau meneliti indikasi lain yang bisa bermanfaat bagi manusia. Contohnya thalidomid. Thalidomid ini sekarang telah dikembangkan untuk mengatasi lesi kulit pada kusta dan juga untuk membantu pengobatan kanker plasma darah atau yang disebut multiple myeloma, karena thalidomid ini memiliki efek antiinflamasi dan anti-angiogenik. Setelah 50 tahun berlalu dari kejadian thalidomid itu, perusahaan Jerman ternyata baru saja meminta maaf pada tahun 2012. CEO Grünenthal, Harald Stoll, meminta maaf karena telah bungkam di Stolberg, Jerman, pada peresmian patung peringatan tragedi tersebut. Grünenthal mulai mengembangkan proyek-proyek bersama korban obat thalidomid tersebut untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Namun, beberapa dari korban menolak karena terlalu terlambat. Salah satu korban yang tergabung dalam kelompok gugatan di Australia bernama Lynette Rowe menuntut perusahaan Jerman Grünenthal sebagai produsen dan perusahaan distillers sebagai distributor Inggris di Australia
bahwa guru neonatal lalai dalam membiarkan obat thalidomid dipasarkan tanpa pengujian yang layak dan tidak menarik obat dari pasaran segera setelah risiko diketahui. Tahun 2012, 50 tahun sudah perjuangan Rowe dan kawan-kawannya membuktikan disabilitas fisiknya karena obat tersebut. Akhirnya, mereka memenangkan gugatan tersebut. Sekitar 100 korban di Australia dan Selandia Baru mendapat kompensasi sebesar $89 juta terhadap distributor obat tersebut. Selain uang, mereka juga mendapatkan perawatan seumur hidup. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil pelajaran. Untuk para ibu hamil, berhati-hatilah pada setiap obat yang masuk ke dalam tubuh. Karena obat tersebut tidak hanya berefek kepada ibu hamil, tetapi juga dapat melewati barier plasenta sehingga berefek juga pada janin yang dikandung. Sehingga konsultasikanlah terlebih dahulu ke dokter kandungan untuk setiap obat yang ingin kalian minum. Cukup sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih semuanya.